Malam harinya Dewa Sangde menghukum para siluman. Ketika akan memenggal siluman kecil, tiba-tiba siluman kerbau datang untuk menolongnya dengan memberikan uang kepada Dewa Sangde. Namun upaya itu gagal, lantas ia yang tak tega rela menukarkan diri sebagai gantinya. Saat siluman kerbau akan dipenggal, Wukong datang menyelamatkannya. Ia yang marah ingin membunuh Dewa Sangde namun dihentikan oleh siluman kerbau. Wukong lalu mengajak siluman lain untuk menjadi pengikutnya dan melawan takdir dari Istana Langit. Kemudian siluman kerbau mengingatkan Wukong untuk tidak mengulangi kesalahannya dulu, karena akan berakibat kepada para siluman yang lain. Di tempat lain, Raja Ular melapor kepada Pangeran Long bahwa ia gagal menjaga tongkat sakti dari Wukong. Pangeran Long tidak percaya dan menuduhnya bersekongkol dengan Wukong. Raja Ular menjelaskan bahwa tongkat itu bisa lepas dari segel Buddha karena darah Ahi. Pangeran Long kemudian menyuruh Raja Ular untuk membawa Ahi ke Istana Naga. Sementara itu di sisi lain Wukong dan pengikutnya sedang mengatur siasat untuk menaklukkan semua desa. Pagi harinya Wukong berangkat untuk menyerang desa. Satu persatu mereka menaklukkan desa dengan sangat mudah. Setelah kembali mereka melakukan pesta, dan Raja Ular mengawasinya. Ahi yang melihat Wukong yang sudah banyak minum menyuruh untuk menghentikan mabuknya. Karena permintaannya tidak digubris, akhirnya Ahi pergi. Melihat Ahi sendirian, Raja Ular tidak membuang kesempatan dan segera merubah wajahnya dan kemudian menculik Ahi. Tapi muncullah Wukong untuk menggagalkan rencananya. Sementara itu Pangeran Long melaporkan Wukong kepada Kaisar Xuanbu. Kemudian ia menyuruh klan Naga Langit untuk membasmi mereka. Di pagi harinya ketika Wukong sedang santai, para siluman berhasil mengkap Dewa Sangde. Wukong yang ingin membunuhnya tapi dilarang sama Ahi. Kemudian mereka bertengkar karena beda pendapat. Dengan berat Wukong melepaskannya. Karena keegesan Wukong membuat Ahi pergi. Kemudian Ahi bertemu Raja Ular dan dibawa ke Istana Naga. Pangeran Long lalu menyuruh pengawal untuk mengambil senjata sakti dan kemudian mengambil darah Ahi untuk membuka segelnya. Setelah terbuka, Pangeran Long mencoba senjata itu ke pengawalnya, dan hanya dengan memutar jari ia bisa sesuka hati mengendalikannya. Di tempat Wukong saat ini, para siluman sedang mengumpulkan senjata rampasan. Karena merasa hebat, Wukong berencana menyerang Istana Langit. Sementara itu Pangeran Long dengan santai melihat Wukong dengan ilmu cermin ajaib. Kemudian ia membuka senjata sakti dan mengirimkannya ke Wukong. Setelah menerima mahkota pengikat jiwa, Wukong merasa aneh karena dikendalikan oleh Pangeran Long. Kemudian Wukong menyerang semua para pengikutnya termasuk gorila raksasa. Wukong yang merasa sedih dan frustasi. Tiba-tiba Pangeran Long dan pengawalnya muncul di belakang Wukong. Wukong pasrah dan minta dirinya dibunuh. Namun Pangeran Long menceramahinya dulu sebelum menghabisi Wukong. Akan tetapi Wukong gagal dibunuh karena Dewi Kipas dan Raja Kerbau menolongnya. Dalam keadaan pingsan, Wukong bermimpi para siluman yang telah ia bunuh tadi dan Ahi. Kemudian ia pun tersadar. Kemudian Raja Kerbau memberitahu kalau senjata pengikat jiwa sangatlah berbahaya. Dan ia menceramahi Wukong hingga menyadari kesalahannya. Saat di jalan, Wukong yang bertemu dengan Dewa Sangde. Ia lalu memberitahu Wukong jika Ahi ada di Istana Naga. Mendengar hal itu, Wukong langsung mengambil tongkat biasa sebagai senjatanya untuk menyelamatkan Ahi. Di Istana Naga, Raja Ular yang diam-diam mau membebaskan Ahi. Namun baru jalan keluar sebentar sudah ketahuan Pangeran Long dan akhirnya mereka berdua pun dipenjara. Sementara Wukong yang sudah berada di tengah laut sudah ada di depan Istana Naga. Ia langsung bergegas masuk. Mengetahui kedatangan Wukong, Pangeran Long menyambutnya dengan mengajak minum anggur. Wukong tanpa basa-basi langsung menyerang, namun dengan mudah ditangkis. Wukong yang sudah kehilangan kekuatannya tidak sanggup mengalahkan Pangeran Long. Wukong hanya bisa mode bertahan saja. Pangeran Long lalu mengeluarkan tombak Trisula untuk menyerang Wukong hingga Wukong terpojok. Saat Wukong akan ditusuk, datanglah Raja Ular bersama Ahi menolong Wukong.
Pangeran Long yang kesal kemudian menyerang Raja Ular. Wukong yang ikut membantu malah dihajar habis-habisan, sementara Ahi yang terkena serangan hanya bisa terbaring. Pangeran Long mengambil tombak trisulanya lalu menghampiri Wukong, kemudian melemparkan ke arah Ahi. Wukong lalu berlari untuk menangkap tombak itu namun gagal karena tombak sudah mengenai Ahi. Pangeran Long kemudian mau menusuk Wukong namun dihalangi oleh Raja Ular. Ahi yang sedang sekarat meminta Wukong membawanya ke Istana Langit. Wukong yang sangat sedih menggenggam tangan Ahi lalu ia memberi Wukong setetes darahnya untuk membuka ilmu sihirnya yang tersegal. Raja Ular yang tak sanggup menahan Pangeran Long terpental dan dilempari tombak. Wukong lalu menyelamatkan Raja Ular, sementara tombak yang mengenai Wukong malah hancur. Kemudian Wukong berubah memakai baji zirah dan tongkat saktinya. Kemudian Pangeran Long berubah jadi naga raksasa. Wukong lalu memanjangkan tongkatnya untuk membawa Ahi ke Istana Langit. Perjalanan ke Istana Langit Wukong harus menahan sambaran ribuan petir. Siluman kerbau dan istrinya yang melihat tongkat sakti Wukong mengarah langit langsung bergegas menyusulnya. Setibanya di Istana Langit Wukong meletakkan Ahi di lantai dan disusul naga raksasa yang menghadangnya. Wukong yang marah kemudian melompat di atas kepala naga lalu meninjunya hingga terjatuh. Saat ingin menghabisi naga raksasa, Wukong mengurungkan niatannya karena ada bisikan, kemudian datangkan siluman kerbau dan Raja Ular yang akan menyerang namun dihentikan oleh Wukong. Tiba-tiba muncullah Sang Buddha untuk menceramahi Wukong dan menyuruhnya untuk bertapa di Gunung Wuxi. Wukong yang sudah taubat bersedia bertapa jika diberi kesempatan kedua. Kemudian Sang Buddha mengangkat Ahi. Singkat cerita, saat bertapa Wukong terganggu kedatangan biksu, dan film tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Tolong bantu like, subscribe, dan share ke teman-teman biar makin luas jangkauan video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lain.